Oke. Ya puji Tuhan, pesan Tuhan buat kita semua adalah ya, tentang kita adalah bagian dari kerajaan surga. Diambil dari 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat ya. 2 Petrus 1. Kita sudah beberapa hari kita diingatkan dari pesan Tuhan ini. 2 Petrus 1 ayat ketiga dan keempat saya akan bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi ini yang menjadi penekanannya ada ya di ayat yang keempat ya, ini yang jadi pesan Tuhannya. Bagaimana kita dikatakan menjadi kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi ya. Kita dapat share ya, bisa share kodrat ilahi dari Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa loh, kodrat Allah. Kita bisa share, Tuhan share kodrat Allahnya sama kita. Nah, Allah kita itu siapa sih? Dia raja di atas segala raja. Dan dia mau share itu kodratnya itu sama kita. Nah, dia raja di atas segala raja dan dia itu adalah pemilik ya, dia itu yang punya kerajaan sorga. Dan dia share itu buat kita, kodratnya itu. Nah jadi buat saya ini Tuhan ingatkan lagi di awal tahun ya, di awal tahun 2023 Tuhan ingatkan lagi tentang hal kerajaan sorga ya. Nah hal kerajaan sorga itu penting gak sih buat orang percaya? Penting. Bahkan ketika Yesus datang pun, waktu dia datang ke dunia untuk mulai pelayanannya Yesus, yang Yesus katakan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Jadi kita pun harus ingat sama yang bukan cuma sekedar kita belajar tentang oh Yesus tuh kayak gini, oh Yesus tuh karakternya gini. Tapi kita juga harus belajar dari apa yang Yesus datang dan dia khotbahkan apa. Nah dia datang dan dia bilang bertobatlah, berubah cara pikir kamu tentang kerajaan. Udah waktunya kita berpikir seperti kerajaan. Nah, jadi untuk bisa punya cara pandang kerajaan itu gini. Pada awalnya kita baru bertobat, baru ikut Tuhan, kita diingatkan tentang dua kerajaan, betul? Kita pindah dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Nah, secara status kita ada di dalam kerajaan terang. Betul? Nah, tapi apakah kita berfungsi? Nah, karena kita nggak berfungsi ya, walaupun sebenarnya kita saya udah pindah nih dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Tapi apakah kita berfungsi? Apakah kita sudah merubah cara pandang kita bahwa kita memang orang kerajaan dari kerajaan terang? Nah ini persoalan fungsi. Karena status itu boleh dibilang status itu lebih lebih stabil ya. Orang lebih gue orang percaya, orang Kristen, orang kerajaan. Status tuh biasa lebih stabil. Tapi fungsi itu bisa berubah, bahkan bisa lupa sama fungsinya. Kalau kita nggak punya pemahaman, nggak punya akar dasar pemahaman yang benar tentang hal kerajaan sorga. Nah, contoh sehari-harinya adalah gini. Dalam pelayanan di gereja aja ya. Kita kan ada ada bagian orang-orang yang ditetapkan menjadi kamu menjadi pelayan mimbar ya. Imam musik sebagai pemuji penyembah, worshiper. Secara status worshiper, imam musik. Pertanyaannya, fungsinya masih jadi worshiper enggak? Pertanyaannya masih jadi imam musik enggak? Atau cuma pemain musik? Sama-sama di atas mimbar.
cuma jadi pemain musik. Nggak jadi worshiper lagi. Akhirnya jadi backing vokal. Cuman bantu WL kok. Mesti ditanamkan lagi loh. Bahwa kita dipanggil sebagai worshiper. Artinya kehidupan kita sehari-hari juga sebagai pemuji penyembah di rumah juga. Bukan cuma waktu tugas. Nah kalau waktu tugas cuma nyembah, ada bagian nyembah kita nyembah, ada bagian nyanyi kita nyanyi, itu namanya backing vokal. Nah ini fungsi ini kan berubah. Berjalannya waktu. Nah makanya kalau kita ada doa pagi yang ada pesan Tuhan tiap minggu ini, supaya apa? Jangan kita bergeser. Karena pergeseran itu tanpa disadari sedikit, setengah derajat, lama-lama udah jauh dari tujuan awal. Nah, tujuan awal menciptakan manusia. Kemarin kita diingatkan bahwa Tuhan menciptakan manusia, dia buat sampai ada dibentuk di dalam kandungan aja Tuhan udah mikir sebelum dunia dijadikan ini si Muti mau dijadiin apa, si ini mau udah dipikirin. Kalau yang menciptakan HP kan dia cuma bikin HP untuk satu kali pikir jadi produk bisa sejuta biji gitu kan, sejuta handphone. Tapi Tuhan enggak, yang dia pikirin satu-satu dia pikirin. Dia ini orang ini akan begini, orang ini akan begini, orang ini akan begini sampai akhirnya masuk ke dalam kandungan ibu kita ya, dibuahi dan segala macam ada di dalam kandungan itu. Tuhan turut terlibat di dalamnya. Satu orang satu loh. Kita bukan produk massal. Jadi artinya kita ini very spesifik, Tuhan punya tujuan yang spesifik buat kita. Nah kalau kita nggak punya, kalau kita nggak diingatkan lagi, lama-lama kita bergeser. Sampai akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang udah pelayanan begitu luar biasa. Bahkan orang yang dulu nginjilin saya, sampai sekarang ngapain jadi Kristen ya? Gue juga bingung. Udah nggak Kristen lagi bahkan. Yang nginjilin saya dulu, yang pernah ngajakin saya ke gereja, udah nggak ke gereja lagi. Karena dia nggak tahu tujuannya. Karena penyimpangan itu akan bergerak sedikit demi sedikit sampai kita akhirnya jauh. Makanya saya ingatkan lagi. Kalau kita dipanggil sebagai bagian pelayan mimbar, ingatin lagi. Gua ini penyembah, pemuji. Bahkan pemain musik pun juga worshiper. Nggak ada pemain musik yang diam aja, ikut nyembah. Karena itu bagiannya. Bukan pemain musik, kita imam musik. Nah ini makanya dalam hal Tuhan ingatkan lagi tentang purpose Tuhan, purpose kerajaan Allah, original purpose-nya apa. Nah harus balik lagi, kemarin ini saya udah sampaikan di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28, ini originalnya. Mau siapa kita dilahirkan di mana, di kota mana, kita ada originalnya. Tuhan kenapa menciptakan kita, membentuk kita di dalam kandungan, bahkan sampai dikatakan betapa dahsyatnya kejadianku dengan satu tujuan. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Balik lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Banyak orang cuma sekadar gini, beranak cuculah. Pokoknya mah kudu kawin, punya anak karena ini tujuan Tuhan. Nggak dibaca lagi keterusannya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang Tuhan panggil untuk kita berkuasa. Bagaimana berkuasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari kerajaan Allah berkuasa di bumi, membawa pengaruh kerajaan sorga. Nah jadi ini jangan sampai kita menyimpang, bukan jadi kita nggak dipanggil, kita kan dipanggil untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan. Itu bukan tujuan, bukan original purpose, bukan tujuan aslinya. Tujuan aslinya adalah menguasai bumi, membawa pengaruh. Nah kalau menjadi pemuji penyembah ya karena memang kita harus memuji raja di atas segala raja. Itu bagian kita sebagai orang percaya. Tapi bukan tujuannya. Bahkan sampai rapture pun juga. Kalau kita kapan Tuhan kembali, kapan pengen cepet-cepet diangkat. Rapture itu bukan tujuannya aslinya Tuhan. Bukan yang utama, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah tetap mempengaruhi bumi. Banyak orang berpikir, wah pengen cepet ke surga.
Tuhan gak mungkin ya ngedesain kita sedemikian rupa. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah desain kita, udah dipikirin sedemikian rupa. Di dalam kandungan, dibentuk, di ini segala macam. Sampai lahir, tujuannya cuma apa? Masuk surga. Nah udah dari surga, mau dibalik lagi ke surga. Gak mungkin. Jadi kalau misalnya kita umurnya sampai 70 tahun, jadi 70 tahun nungguin ke surga gitu. Gak mungkin kayak gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan. Makanya Tuhan ingatkan lagi untuk bisa menjadi orang-orang yang mencelikan mata orang yang buta. Itu kembali lagi ke tujuannya. Ke original purpose-nya sama Tuhan, yaitu untuk apa? To have dominion. Untuk berkuasa. Kuasanya dengan cara membawa pengaruh kerajaan surga. Ya. Nah. Kalau bicara kerajaan surga di bumi. Jadi yang tujuan dari Tuhan adalah gini, kenapa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia dan diberi kodrat ilahi. Supaya apa? Ketika Tuhan memperluas daerahnya ke bumi, dari surga diperluas sampai ke bumi itu, kita bisa melakukan tugas kita sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dan punya kodratnya Tuhan. Nah, kodratnya Tuhan gini, karena dia raja di atas segala raja. Raja di dalam otaknya dia, di dalam pikirannya dia cuma satu, mau memperluas kerajaan. Betul? Kalau pemerintah yang dipimpin oleh presiden, demokrasi atau apalah, dia nggak pernah mikir tentang memperluas kerajaan. Cuma kerajaan, pemerintahan yang raja, yang seorang raja itu dia berpikir bagaimana memperluas kerajaan. Nah ini kodrat harusnya kita share kodratnya Allah yang adalah bagaimana memperluas, itu harusnya menjadi kodratnya kita juga, memperluas kerajaan. Karena itu yang ada di dalam pikiran seorang raja. Saudara kalau lihat deh, kalau nonton film tentang kerajaan, selalu di dalam kerajaan, mau yang kerajaannya bukan modern lah, yang zaman dulu ya, mau raja Korea, mau raja di Eropa, mereka selalu gini, bagaimana mau merebut negara itu, bagaimana mau merebut wilayah itu. Dan persembahan buat raja tuh yang paling menyenangkan hati raja ketika panglima perang datang sujud di hadapan raja dan mengatakan bahwa raja yang mulia, wilayah itu sudah kita kuasai. Wah, itu persembahan yang luar biasa. Nah, semakin banyak semakin banyak wilayah yang dikuasai, itu kerajaan itu semakin besar, semakin kuat. Nah, ini yang Tuhan yang harusnya ada di dalam kita sebagai orang-orang yang punya kodrat ilahinya Tuhan. Pikirannya adalah bagaimana memperluas wilayah kerajaan sorga di bumi seperti di surga. Makanya kalau waktu murid-murid tanya, bagaimana ajarin kita berdoa? Salah satu yang harus didoakan adalah datanglah kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini udah dari Yesus datang, itu yang awal yang Yesus ajarkan buat murid-murid. Mulai berpikir tentang kerajaan. Mulai berpikir bahwa bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita lihat gini, negara sebenarnya yang paling kuat, yang paling besar adalah kerajaan apa? Kerajaan England, kerajaan Inggris. Kalau saudara lihat di Google, ya, bagaimana dia punya koloni, ya, dia punya koloni, ya, makanya dikatakan beberapa negaranya menjadi negara Commonwealth-nya British. Nah, negara ini punya koloni begitu banyak. Di hampir semua benua dia punya koloni. Australia, Singapura, Malaysia, Kanada, dan banyak lagi di negara Afrika. Nah ini semua di bawah kekuasaannya pengaruh dari British, ya, kerajaan Inggris. Nah kalau kita lihat datang ke beberapa negara yang memang dikoloni sama Inggris, itu hampir punya kesamaan. Mereka semua bisa berbahasa Inggris. Kita lihat orang India bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Karena pengaruh.
Jadi kalau udah dipengaruhi oleh Inggris itu pasti mereka bahasa Inggris. Beda sama kita sama Belanda itu bukannya dikoloni, dijajah. Kalau bisa jangan bisa ngomong bahasa Belanda, semuanya kalau bisa diambilin gitu kan. Nah kalau Inggris beda, dia mengkoloni, dia mempengaruhi sebuah wilayah sama. Jadi sehingga kalau orang datang, wih bangunannya yang ada di Singapura contohnya, ini bangunannya kayak bangunan di Inggris, punya kesamaan. Nah dari bangunan itu ya kita tahu bahwa oh ini orang Singapura dikoloni sama pemerintahan Inggris. Apalagi sistem pendidikannya juga pasti mirip dengan Inggris. Bahkan sampai sistem peradilannya aja yang dikoloni sama Inggris, semua kan kalau lagi mau pengadilan tuh pada pakai rambut putih tuh yang itu ada sistemnya adalah sistem yang dipengaruhi oleh Inggris. Nah ini bagaimana beberapa negara yang ada di beberapa benua itu punya pengaruh Inggris yang luar biasa. Nah ini yang Tuhan mau, Tuhan ingatkan. Bagaimana bahwa kalau kita punya kodratnya Allah yang adalah raja di atas segala raja, bahwa kita punya satu keinginan, kerinduan untuk memperluas kerajaan. Dan bahkan itu bisa mempersembahkan itu di hadapan raja kita. Bahwa wilayah ini sudah aku kuasai, sudah kita kuasai. Nah jadi dari hal-hal ini kita belajar bahwa inilah yang menjadi panggilan setiap kita gitu ya, untuk bisa membawa pengaruh buat seluruh wilayah. Nah makanya gini, Tuhan udah tahu bahwa beberapa negara akan menjadi negara demokrasi yang pemimpinnya adalah presiden yang nggak ngerti sama sekali. Bahkan mungkin anak-anak yang baru lahir juga nggak ngerti nih soal kerajaan itu seperti apa. Nah makanya perintah Tuhan adalah gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Cari tahu sebanyak-banyaknya sampai kamu kenal, sampai kamu tahu hal kerajaan Allah dan hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Yang berurusan dengan kerajaan itu mesti cari tahu. Nah jadi karena gini, begitu kita paham tentang hal kerajaan, kita akan baca firman Tuhan akan caranya berbeda. Cara pandang kerajaan waktu kita baca firman Tuhan kita akan berbeda. Waktu kita menghadap Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dengan berbeda. Waktu kita menyembah pun kita akan menyembah bukan cuma sekedar Tuhan kami susah, kami kami lagi dalam keadaan gini. Enggak. Waktu menyembah kita menyembah Raja, kita mengagungkan Raja. Lebih kepada pengagungan Raja, betapa dahsyatnya Raja. Jadi itu satu mindset itu sangat penting. Kenapa? Karena begitu mindsetnya berubah, fungsi kita akan berubah. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah jadi ini yang diingatkan, carilah dahulu. Nah seberapa kita sampai hari ini punya kerinduan untuk cari tahu tentang hal kerajaan surga. Pelajari lagi hal tentang kerajaan surga. Bertobatlah, cara pandang kita harus berubah. Harus punya hal kerajaan surga. Ini hal penting loh, sampai Tuhan bilang bertobat loh. Berubah loh. Hal kerajaan surga harus menjadi mindsetnya setiap kita, cara pandang kita. Harus cari tahu lebih lagi. Karena begitu kita tahu, fungsi kita akan berubah. Kita gak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Dan waktu kita ada di bumi ini, kita tahu tentang pemeliharaan raja. Kita tahu pemeliharaan dari kerajaan pusat buat setiap kita yang ada di bumi. Bagaimana Tuhan tidak pernah lepas tangan buat kita. Nah itu satu bagaimana Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Nah itu bagian dari sistem kerajaan Allah. Nah jadi itu yang pertama, bahwa kalau Tuhan bilang tentang kodrat ilahi, bahwa kita juga mesti Tuhan sharekan itu kodratnya, yang bahwa dia adalah raja yang ingin selalu memperluas kerajaan. Nah berbicara tentang kodrat juga ini berbicara tentang karakter ya, bahwa Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Tuhan. Artinya ada karakternya Kristus.
Ada karakternya Allah ya, yang Tuhan taruh di dalam kita. Nah, karakternya apa? Jadi gini loh, ini yang menarik dan yang kita harus merasa bangga. Tuhan gak pernah share karakternya sama malaikat. Yang Tuhan taruh karakternya cuma sama kita, sama manusia. Karena dia buat kita segambar dan serupa dengan dia. Nah, malaikat tidak pernah ditulis di dalam Alkitab dibuat segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi yang karakter Allah cuma ada sama kita. Jadi makanya kalau ada orang bilang, bagus ya, kayak malaikat banget sih, kayak malaikat. Malaikat mah di bawah kita. Kita jauh di atas malaikat. Orang kita segambar serupa dengan Allah. Makanya kalau ada orang, ada kepercayaan orang-orang yang penyembahan kepada malaikat, malah malaikat mah di bawah kita. Jauh. Nah, kita yang Tuhan sharekan itu share karakternya buat kita. Bahkan kita dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ini luar biasa. Nah, jadi yang namanya karakternya Kristus, kira-kira apa karakternya Kristus? Udah pasti kudus. Jadi kalau hari ini kita hidup gak kudus, berarti kita gak segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena Allah kita karakternya adalah kudus. Ya, kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh menjadi serupa dengan Kristus, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita tetap memperluas kerajaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus hidup semakin hari semakin kudus. Karena apa? Karakter kita yang Tuhan taruh, nature-nya kita adalah kudus. Sama seperti Tuhan adalah kudus. Nah, apalagi karakternya Kristus? Karakternya Allah adalah berani. Sebab aku gak pernah taruh roh ketakutan. Tetapi yang aku taruh adalah roh keberanian dan keteraturan. Jadi artinya orang-orang yang share kodratnya ilahi, dia tahu tentang teraturan juga. Tentang apa? Struktur. Tentang siapa yang harus di level 1, di level 2, yang Tuhan dulu, lalu ayah, lalu ibu, lalu anak, itu struktur. Jadi teratur. Itu karakternya Kristus. Nah, kalau yang namanya karakternya Kristus, kita gak mungkin jadi di gereja edan-edanan, pelayanan segala macam, tapi rumahnya berantakan. Itu gak mungkin, karena di dalam Tuhan udah tahu memberikan roh ketertiban. Rumahnya acak kadut gitu gak mungkin. Karena karakter Allah yang adalah keteraturan itu udah tertanam di dalam kita itu. Pasti orang ini hidupnya teratur, tahu struktur juga. Jadi kalau misalnya hari ini kita belum seperti itu, nah artinya kita mesti terus membenahi diri. Balik lagi, wah iya ya, kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Berani, boldness, itu karakternya Kristus. Apalagi setia. Ya kita tahu dah Tuhan itu Allah yang setia. Makanya Tuhan bilang tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Karena memang dia Allah yang setia, Allah yang setia banget. Makanya kalau ada orang-orang jemaat gereja yang ke gereja sana, ke gereja sini, berarti gak ada karakter Kristus. Orang yang selingkuh, gak ada karakter Kristus. Karena kalau gak segambar dengan Tuhan. Nah, nanti prakteknya dalam hidupnya, bahwa orang kerajaan tuh harus begini. Ini dasarnya dulu deh. Bahwa yang namanya di dalam Tuhan itu pasti orang-orang yang setia. Orang-orang yang punya komitmen. Gak mungkin acak-acakan kesana kemari jajan. Kesana ke gereja sana ke gereja sini. Wah ngider gitu. Dia punya satu kesetiaan. Karena Allah kita, Allah yang setia. Wah kalau saudara baca di Alkitab, nah makanya kalau kita bersama-sama punya cara pandang kerajaan, begitu baca Alkitab kita bisa langsung, oh iya ya, segambar dengan serupa dengan Tuhan. Bahwa Allah punya karakter seperti ini, saya juga punya karakter seperti ini. Nature-nya seperti itu. Jadi seperti kayak gini nature kodrat ilahi itu kayak gini. Bahwa ada binatang yang memang
yang diciptakan untuk menjadi binatang buas ya. Mau bagaimana juga kalau binatang buas mau dibikin jadi binatang jinak tuh ya karakternya memang udah buas gitu loh. Beda sama binatang memang binatang yang jinak yang memang untuk dipelihara, dimainin. Tapi ada binatang yang memang binatang buas. Satu hari makanya kalau kita lihat di berita-berita orang piara ular, satu hari dia pasti pernah dicaplok sama ular. Karena memang nature-nya memang dia binatang liar. Sampai satu hari saya pernah baca kisah seorang perempuan yang dia memelihara ular piton. Dari kecil dipelihara sampai ular piton kan gede ya, gede tuh. Gede sampai dia tidur bareng, diranjang barengan sama ular ini gitu. Nah sampai satu hari dia ngelihat ini kok ularnya berubah ya, ini berbulan-bulan gak mau makan. Pokoknya ada perubahan terjadi sama ular ini dan dia langsung pergi ke dokter hewan kalau gak salah. Dia tanya kok ular saya gini. Kamu tahu gak? Ular ini bukan gak mau makan, dia lagi ngosongin perut. Dia lagi ukur-ukur gedenya badan kamu. Satu hari kalau ada kesempatan lu dimakan sama dia. Karena karakternya, nature-nya. Nah kita punya nature kodrat ilahi. Coba kita perlu merenungkan ini bahwa kita gak sama dengan orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Kita punya karakter ilahi yang seharusnya kita hidupi itu dan berfungsi seperti itu. Marilah kita buat manusia segambar dan serupa yang berfungsi, yang punya karakter seperti kita, yang punya nature-nya seperti kita kata Tuhan. Nah, jadi karena kalau kita tahu bahwa kita kodrat ilahi dan ya manusia kita masih harus disempurnakan, makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 di sini dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah ini bagian kita. Karena kodratnya sudah Tuhan udah taruh di kita. Nah hidup kita lah yang harus bagian kita yang harus menghidupi bahwa kita punya kodratnya Tuhan, punya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan ya. Kebajikan itu keunggulan atau karakter ilahi ya. Tambahkan lagi kepada kebajikan pengetahuan. Nah, artinya kalau kita memang tahu tentang belum tahu hal tentang kerajaan surga, cari tahu. Tambahkan pengetahuan itu tentang kerajaan surga. Tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan. Nah, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh. Karena untuk kita terus stabil punya punya kodrat ilahi, hidup berfungsi dengan kodrat ilahi, berfungsi sebagai punya kesamaan segambar dengan serupa dengan Tuhan itu kan itu nggak gampang gitulah. Makanya ini dikatakan karena itu saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, oleh karena itu biarlah kita semua di awal tahun ini kita tanamkan lagi, kita punya dasar pemahaman bahwa kita dipanggil untuk membawa pengaruh. Ya, dan salah satu karakter Kristus adalah menjadi pemimpin. Tuhan itu bukannya bos loh, dia leader. Bagaimana kita hidupi itu? Karakter Kristus, panggilan kita sebagai bagian dari kerajaan Allah, kita hidupi dan berfungsi dengan tepat. Demikian firman Tuhan, ya kita sama-sama terus berjalan dan kita bisa menjadi menjadi alat yang efektif buat kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus.